Halo teman-teman, selamat datang di Tech Corner Indonesia bersama saya Ismail Jakaria. Dan di video kali ini aku akan mereview apakah masih layak untuk beli iPhone SE 2016 di 2021 ya. Oke, kalau kita flashback sendiri, iPhone SE generasi pertama ini dirilis di 2016 lalu dan termasuk sangat rame ya dibahas karena memang dari sisi desain itu cakep banget, sangat compact. Lalu kala itu memang lagi mulai populer desain Apple yang rounded ya, yang seri 6S, seri 6 kemudian 6S itu udah mulai yang membawa desain baru, sementara Apple kemudian meninggalkan desain seperti ini yang memang mulai dari iPhone 4 ya, kemudian akhirnya berakhir di iPhone 5 kalau nggak salah saat itu. Tapi kemudian Apple secara tiba-tiba merilis iPhone SE ini yang kemudian dibilang iPhone Special Edition dengan desain yang seperti ini, yang cakep banget, compact, enak banget digenggam. Dan yang kemudian bikin ini makin ramai dibahas kala itu adalah karena mengusung spesifikasi yang sangat mumpuni, yakni mengusung spesifikasi yang dibawa oleh iPhone 6s dan 6s Plus kala itu yang mulai dari A9 prosesor, kemudian dari kamera, baik itu kamera belakang dan kamera depan dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang bikin kemudian iPhone SE ini sangat-sangat populer. Nah, sampai hari ini iPhone SE ini atau iPhone SE generasi pertama ini emang masih banyak dicari, masih banyak yang suka karena memang desainnya juga sangat-sangat, sekali lagi, compact dan cakep banget ya. Dan kita tahu sendiri kemudian di line iPhone 12 Apple kembali membawa desain yang seperti ini karena bagi orang ini desain yang sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat jadul juga enggak gitu ya, karena ini tuh kekinian, tetap enak dilihat, tetap futuristik gitu ya, karena emang sentuhan Steve Jobs itu emang sangat-sangat mengesankan gitu ya. Nah, ini udah aku pakai beberapa minggu ya iPhone SE yang ini. Dan ini yang rose gold, warna rose gold, 64 GB. Sekarang udah nggak diproduksi lagi oleh Apple, udah nggak dilanjutkan oleh Apple produksinya, tapi emang masih banyak beredar iPhone SE second yang ya lumayan lah ya, bisa jadi pilihan buat teman-teman, mulai dari kapasitas 16 GB sampai yang 128 GB. Harganya mulai dari sekitar 1 jutaan ya, sampai dengan ada yang jual sekitar 2 jutaan gitu untuk yang storage 64 sampai dengan 128 GB. Nah, balik lagi ke iPhone SE ini sendiri. Jadi tentu banyak banget yang nanya apakah iPhone SE 2016 ini masih layak dipakai di 2021 ini. Secara tahun ini memang, atau mungkin kita mulai dari tahun lalu sampai tahun ini ya, handphone memang udah banyak banget yang keluar, baik itu Android, lalu juga dari Apple sendiri itu banyak banget merilis produk, sehingga pilihannya beragam banget. Dan tentu yang paling mencolok adalah ukuran layar yang emang rata-rata kemudian gede banget ya, 6 inch ke atas gitu ya. Ya akhirnya pilihannya banyak, dan untungnya memang banyak banget fans iPhone seperti ini, desain iPhone seperti ini yang masih bertahan sampai sekarang, termasuk saya juga. Dan ya itu juga alasan kenapa akhirnya saya juga memutuskan beli ini di 2021 ini. Ya, kita bahas lagi alasannya. Pertama, karena saya suka desain yang compact kayak gini, kecil, kemudian enak digenggam, dan tentu ini punya spesifikasi yang masih mumpuni sampai saat ini, terutama karena Apple masih ngasih pembaruan iOS 15. Aku udah coba, kamu bisa lihat di video sebelumnya, iOS 15 beta 1 kayak gimana perjalanannya, bukan perjalanannya, kayak gimana kecepatannya iOS 15 di iPhone SE, bisa kamu cek di video sebelumnya. Jadi ya, kemudian memang catatan saya adalah ketika bahas iPhone SE ini adalah soal baterai ya, karena kalau baterainya nggak lebih dari 1600 mAh, sehingga kemudian ini juga HP-HP lama yang
secara baterai health juga udah turun banget, sehingga ketika dipakai buat daily driver misalnya atau jadi handphone utama kayaknya agak susah, karena memang baterainya cepat banget habis gitu ya. Terutama misalnya ketika kita pakai untuk kebutuhan multimedia seperti foto, video, kemudian juga editing dan sebagainya, itu emang sangat susah banget untuk bisa bertahan lama, sehingga ya pilihannya ini sebenarnya sebagai HP kedua, kecuali kalau memang teman-teman lebih suka bawa power bank misalnya, atau misalnya juga nggak terlalu banyak aktivitas yang berat misalnya di handphone, ya paling nggak cuman buat WhatsAppan misalnya, atau buat telepon, buat media sosial sedikit-sedikit, kayaknya bisa bertahan lebih lama. Saya dapat SOT-nya sekitar 3 jam lah untuk baterai health yang 88 GB. Jadi termasuk cepat banget untuk sebuah iPhone seperti ini. Tapi memang ya balik lagi ke teman-teman ya, apakah pengen pakai ini sebagai device utama atau sebagai second device gitu ya. Tapi kalau saya kan memang SOT-nya lebih cepat karena mulai banyak digunakan ya, maksudnya untuk foto, kemudian untuk video, lalu juga untuk media sosial, WhatsApp dan sebagainya. Jadi ya wajar lah kemudian screen on time-nya cepat, baterainya juga cepat habis gitu. Nah, bagaimana dengan performa sendiri? Sampai saat ini A9 Bionic itu masih berjalan sangat cepat, masih bisa menjalankan aplikasi-aplikasi yang baru ya, baik itu artinya semua aplikasi-aplikasi terbaru masih tetap bisa dijalankan, karena sampai sekarang kan masih mendukung iOS 14, kemudian juga udah pembaruan ke iOS 14.6, lalu ya kita nunggu iOS 15 dirilis pada September mendatang. Jadi ya ini masih akan tetap bisa, mungkin setahun lagi ya, tahun ini saja, mungkin tahun depan di iOS 16 Apple udah nggak ngasih ini, siapa tahu ya, bisa aja diperpanjang atau bisa juga memang berakhir. Tapi ya itu tadi masih bisa berjalan. Misalnya untuk kamera yang kameranya masih bagus, kita bisa lihat beberapa contoh hasil jepretannya. Ini baik yang versi HDR ataupun non HDR, ini udah ada 2 pilihan. Jadi memang bisa dilihat ya kualitas gambar yang dihasilkan, termasuk juga untuk selfie kameranya ya, masih bagus juga. Terus untuk yang lain kayak video, ini bisa teman-teman lihat sendiri. Aku kasih 2 video, mulai dari yang bawaan kameranya sendiri ya. Ini karena memang belum ada optical image stabilization, jadi agak shake gitu ya kalau kita lihat teman-teman. Dan yang kedua ini adalah menggunakan aplikasi Filmic Pro. Jadi ini akan bikin paling tidak ya, meskipun handphonenya agak lama, tetapi kualitas videonya jauh lebih bagus ya. Ini menggunakan Filmic Pro yang bisa dibeli di App Store, dan dia lumayan lebih bagus ya kalau saya lihat gitu, karena memang sudah ada color correctionnya, sehingga otomatis kualitas video yang dihasilkan jauh lebih baik begitu. Lalu untuk game, saya karena ini memang bukan buat game, jadi saya tidak install ya, tetapi saya kira performanya akan lebih bagus. Saya akan cek nantilah khusus untuk gamenya apakah ini masih bisa berjalan dengan lancar. Tapi saya kira sih buat teman-teman yang pakai, nggak semua mungkin ya akan pakai ini buat main game begitu. Fungsi-fungsi lain so far ya aman lah ya, maksudnya untuk video misalnya, untuk nonton YouTube atau nonton film misalnya di kayak di aplikasi-aplikasi layanan TV berbayar, itu masih bisa berjalan di sini. Dan ya so far suaranya bagus lah ya, meskipun memang bukan stereo speaker seperti itu gitu. So overall kalau kita simpulkan, menurut saya sih iPhone SE generasi pertama atau iPhone SE 2016 ini masih layak banget buat teman-teman pakai di 2021. Jadi ya monggo kalau memang pengen banget punya, tapi dengan catatan tadi silakan.
Silahkan dicek di marketplace. Saya bisa cantumin juga link buat beli, siapa tahu masih ada. Dan selamat menikmati iPhone SE generasi pertama teman-teman. Thank you banget buat kamu yang sudah nonton. Kalau suka videonya silahkan di like, kalau nggak juga nggak apa-apa. Dan kalau mau dukung channel ini jangan lupa buat subscribe. Thank you.